Nah, setelah ditunjuk, terus melakukan berbagai macam analisa segala macam ini, apa yang udah disampaikan ke ya kalau menurut Kapolri? saya, kita ini tiap hari saya ini guru ya tetap tiap hari ya saya tulis, saya sampaikan, saya ngomong, saya mengajak yang lain. Ya murid-murid saya dulu tentunya kita punya 48 sekolah yang saya ajarkan dulu. Kemudian ada media seperti ini kan juga ditonton banyak orang. Ya. Mulai ada keterbukaan karena di dalam demokrasi ini supremasi hukum. Yang kedua memberikan jaminan dan perlindungan HAM. 3 transparan, akuntabel. Akuntabelnya aja bisa dipecah lagi. Akuntabel secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial. Dan kita orientasinya peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung produktivitas. Tapi kan Prof, kalau gerakan moral tidak didukung oleh kesadaran dari semua pihak, termasuk teman-teman di Polri. Ada masyarakat, ada media, saya itu. Kan berkali-kali saya bilang, ini mohon maaf lagi, ini saya hormat maaf nih. Ada 3S bahasa Jawa itu, sopo salah seleh. Siapa bersalah akan dihukum. Ya sudah, silahkan. Ya kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan tidak akan tidur. Dan kita juga orang yang baik dan benar pasti akan mendapatkan jalan. Gusti masih paring jalan. Satu hal yang menarik waktu itu kemarin, Pak Kapolri mengundang semua kalangan, termasuk para pakar pengamat yang sering mengkritik Polri, diundang dalam satu forum untuk mengkritik polisi di depan Kapolri. Ya, apakah itu bagian dari reformasi Polri? Kalau nggak ada kritik itu kita nggak hidup. Itu namanya sudah siap gerak, ya manut gerak, ya nggak ada. Ambruk kita besok kalau ada sudah kayak gitu tuh. Kritis itu penting. Beda ya, kritik dengan menghujat atau para orang-orang yang senengannya mengadu domba. Ini kan era post-truth, hoax itu, itu menyesatkan, membodohkan. Bahkan saya pernah diskusi sama Pak Jin Koto, pengamat seni rupa yang dari Perancis di Bali itu. Dia mengatakan, Pak Jin, menurut Pak Jin apa? Racun Pak, ngapain Bapak baca, ngapain Bapak? Karena nggak mencerdaskan. Tapi ingat kita juga semua bahwa bagian dari iNews ini bukan feedernya Buzzer atau ini? Bukan dong, bukan. Kalau saya pikir jadi feedernya Buzzer saya pulang nih. Nanti nggak jadi gaib lagi. Jadi kita ini adalah menginspirasi, memotivasi, memberikan apa yang benar, yang sebagaimana mestinya. Dan juga counter isu serta fun, tadi yang saya katakan. Maka mudah-mudahan lah ya dengan cara dialog seperti ini kan orang-orang mulai tahu. Karena ya era digital, saya bertanya sama Mas Gaib, perlu nggak keteraturan sosial di dunia virtual? Oh perlu. Nah kalau perlu berarti kaum kupret itu boleh nggak ditindak atau bahkan mereka juga harus sadar karena perilaku mereka bisa menggergaji pilar-pilar demokrasi. Itu benar. Kecerdasan bangsa ini. Saya tadi baca satu tulisan di sini tentang keteraturan sosial, cuman di mana ya? Tapi ya, ini Prof, ini buku ini, cuman sayang bukunya belum dicetak nih. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nyetak buku ini, ada online-nya, ada e-booknya. Ada online-nya ya. Di sini ada satu kutipan dari Prof Krisnanda ini. Saya boleh bacain ya? Oh boleh. Pejabat yang munafik, kebijakannya akan mencekik. Betul nggak? Betul sekali. Ya, kenapa nanya? Ini filosofinya apa nih? Gini ya, menjadi pemimpin itu pahala dan dosanya itu terlihat dari kebijakannya. Setuju nggak? Setuju. Ya, Setuju benar. Bukan dari orangnya tapi dari kebijakannya ya? Lah iya toh. Ya kebijakannya justru tadi. Kenapa Jepang mendorong Society 5.0 kan nggak Revolution Industry 5.0? Karena dia sadar bahwa sumber daya manusia aset utama bangsa. Maka disinilah katakan, robot, mesin, AI itu bisa lebih pintar, tapi dia tidak lebih bijaksana. Karena dia tidak punya rasa. Maka di sini saya katakan gerakan moral ini pakai rasa. Bagaimana ngewongke, bagaimana memanusiakan. Berdebat wajar, beda pendapat wajar. Namanya diskusi juga wajar. Dialog seperti ini kan, ini juga dialog peradaban. Ya? Bukan main gepuk-gepukan, bukan cara anarkis, tapi solutif. Prof, ada yang mengatakan bahwa kondisi satu organisasi itu juga tergantung dari pemimpinnya. Nah, bagaimana Polri bisa menjaga agar pemimpinnya itu, baik yang di pusat maupun yang di daerah, itu bisa menjaga akhlak, moral, dan segala macamnya supaya semuanya juga menjadi bagus. Gini, kambing dipimpin singa itu ngawung. Singa dipimpin kambing itu ngembek. Setuju? Ya. Pemimpin itu tadi saya katakan pahala dan dosanya lihat dari kebijakannya.
Maka jadi pemimpin itu sumber energi. Yo nyuntuni, yo ngajari, yo belani, yo ngancani, nek perlu bayari. Artinya dia orang-orang yang berkorban. Orang-orang yang sangat mengimplementasikan tribrata dan catur prastia. Karena mau tidak mau, itu yang harus dilakukan. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan bela rasanya. Prof, ini kan dari yang tadi kita obrolin ini kan ada filosofi, kemudian ada pendahuluan yang bagus sekali. Sementara orang-orang di luar melihatnya itu pengennya segera aja melakukan satu perubahan yang drastis. Fungsi, kedudukan, Polri, keberadaan, di mana ditempatkan, bagaimana organisasi itu diharapkan akan ada perubahan. Prof sendiri melihatnya apa? Kalau saya ngutip profesor, kata-kata pakar dikira ketinggian, teori terus. Saya ngutip Mandra aja lah. Ya toh? Iya. Kata apa kata-kata Mandra itu? Iya. Sombong amat. Nah, itu kan. Satu lagi apa kata-kata Mandra? Nyakitin semua. Lah itulah. Stop sombong, stop bohong, stop nyakitin. Dah itu aja. Lihat. Nanti kalau filosofi pusing, ya kan? Mandra. Tapi implementasinya gimana nanti ke depan? Jadi begini ya, menurut saya. Ya semua lini, semua yang mengaku polisi, yang berbaju polisi, yang dia sudah selalu mengucap tribrata kerjakan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Sudahlah, tidak usah gaya-gaya yang menyakiti, gaya-gaya yang bohong, gaya-gaya flexing. Sudah, ini belajar rendah hati. Tapi Prof, ketika Pak Kapolri membentuk tim ini, kemudian mengundang semua pakar untuk diskusi dan mengkritik Polri. Bahkan ada sebelumnya para stand up comedy disuruh mengkritik Polri di depan para pimpinan itu. Sebenarnya kan itu kode dari pimpinan kepada seluruh jajarannya bahwa kita harus berubah. Ya iya. Jadi begini ya, orang yang paling bertahan, makhluk yang paling bertahan lah. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling besar. Tapi yang bisa untuk menyesuaikan atau berubah. Karena kalau kita ketinggalan dari perubahan, nggak dianggap. Ya. Kejar-kejaran dengan perubahan lelah, maka setidaknya satu langkah lebih maju dari perubahan itu. Polisi setidaknya satu langkah lebih maju dari masyarakat yang dilayani. Bayangkan kalau polisinya nggak nyambung itu gimana? Pasti ya ruwet. Ya. Nah, bagaimana sikap masyarakat melihat perubahan yang akan dilakukan oleh Polri sekarang? Tanya masyarakat, kok tanya saya. Kalau saya sebagai masyarakat, iya. Kita senang kalau memang polisi seperti yang disampaikan oleh Prof tadi. Kita senang, jadi kita tidak khawatir lagi kalau kita melaporkan sesuatu. Ya iya loh, wong polisi itu masih hidup, ya makan nasi, ya minum air gini kok sudah ditakuti, ya jadi demit nanti. Jadi gini ya, kita itu selalu, polisi seolah-olah pegang kita, nunjuk kamu salah, nah, bukan seperti itu. Tapi artinya mulai dialog. Maka pengembangan dengan community policing, dengan Babin Kamtipmas, dengan berbagai program-program preventif, komunikatif, kemudian bersama pemangku kepentingan, ya para pakar biasa, dikritik ya biasa. Orang marah sama polisi aja nggak apa-apa, kantor polisi dibakar ya polisi masih tenang-tenang, kan nggak balas bakari kantornya orang toh. Iya. Sebelum kita bahas soal tim reformasi yang lain, saya mau satu kalimat nih. Ini saya baca nggak apa ya? Ya, kalau ini nggak dibaca ya bakar, diminum nanti pintar semua. Ya, tapi ini agak serem loh kalimatnya nih. Ya. Ini saya baca ini ya. Para kaum oligarki yang sudah mapan dan nyaman akan mati-matian mempengaruhi pemegang kekuasaan agar mau menggadaikan kewenangannya. Setuju. Ini untuk siapa sebenarnya? Setuju nggak? Setuju. Ya, saya tanya, mau untuk siapa? Nah, saya kan cuma nulis. Kalau yang tersinggung kan tinggal tangkap. Mohon maaf nih ya, ini direkam nih, jangan diedit ya. Ini ibaratnya saya cuma kentut. Lu ada udara segar kok, kenapa nyedot kentut? Yang marah tinggal tangkap. Oh, kamu orangnya, kan begitu. Mereka menjadi godfather bagi naga yang tiada tanding. Ini real banget loh. Loh, bener nggak? Bener. Ya sudah. Ini otokritik juga kali ya? Ya, enggak tahu. Kata-kata. Makanya jangan baperan, ya biasa-biasa aja. Iya. Uang saya nggak dibaca juga nggak marah. Iya. Nah, Prof, setelah tim Polri di reformasi Polri di transformasi akselerasi ini dibentuk, kan memang ada rencana Presiden juga membentuk tim reformasi.
Dan tim ini sudah dibentuk, cuma belum diumumkan siapa saja. Mereka akan bekerja selama beberapa bulan dan akan merumuskan reformasi apa yang mereka usulkan untuk disampaikan kepada Presiden. Sudah ada obrolan, koordinasi segala macam, Prof? Ya kalau secara personal wong itu ya banyak yang saya kenal. Termasuk Prof Mahfud ya, udah iya. akrab. Sama Pak Doviri itu teman saya ya tahu. Pak Doviri itu satu liting. Oh, satu liting. Iya. Oh, iya. Mungkin dicari yang memang satu liting, Prof. Wah, Jadi bukanlah. Kalau sana ganteng, sini semar, sana